Atau bahkan ketika kalian udah lulus, kalian baru mikirin buat cari kerja, nah itu menurut aku telat banget. Halo semuanya, welcome back to my channel. Nah, video kali ini aku dedikasiin buat teman-teman yang masih mahasiswa yang nonton video aku. Semoga tips atau pengalaman yang aku bisa share ke kalian ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih kuliah untuk bisa lebih mempersiapkan teman-teman ketika nanti udah lulus supaya bisa dapat pekerjaan yang kalian inginkan. Aku percaya bahwa masa-masa kuliah itu adalah masa-masa yang sangat krusial, sangat penting untuk bisa mempersiapkan kalian menjadi tenaga profesional yang siap kerja gitu. Nah, kalau kalian berpikir bahwa kuliah, kalau S1 kan 4 tahun ya normalnya. Kuliah 4 tahun ini di 3 tahun pertama ya kalian kuliah aja, dan di tahun terakhir ini baru kalian mulai sibuk mempersiapkan untuk beranjak ke dunia kerja. Atau bahkan ketika kalian udah lulus, kalian baru mikirin buat cari kerja, nah itu menurut aku telat banget gitu. Jadi berdasarkan pengalaman aku mulai mempersiapkan jalan untuk menjadi seorang profesional itu tuh bahkan dari tahun pertama. Nah, jadi di tahun pertama aku ngapain aja? Fokus aku di tahun pertama sih karena mahasiswa baru ya, dan pertama kali merantau ke kota orang gitu kan, tinggal sendiri ya. Jadi pastinya di tahun pertama tuh aku banyak banget beradaptasi, mulai dari tinggal sendiri, kemudian mengikuti pembelajaran yang sistemnya tuh jadwalnya nggak teratur gitu kan, yang biasanya kalau dari SMA tuh kan ya dari jam 7 sampai jam 1, sekarang kayak jadwalnya bisa lompat-lompat, nah itu pasti beradaptasi. Nah, selain ngomongin adaptasinya itu sendiri, sebetulnya yang aku mulai lakukan di tahun pertama itu adalah aku mulai belajar berorganisasi gitu. Jadi aku ikut kegiatan-kegiatan di kampus, ya mulai dari jadi anggota dulu aja, jadi kayak ya seksi sibuk aja, disuruh-suruh sana sini sama kakak kelas gitu. Tapi menurut aku itu pengalaman yang berharga banget, karena itu juga ngajarin aku gimana caranya berorganisasi, gimana caranya bisa bekerja dalam tim, dan itu penting banget sih buat fondasi di awal gitu. Nah, kemudian ketika beranjak ke tahun kedua, itu harusnya sih kalian udah mulai bisa beradaptasi, dan berarti harapan aku sih juga kalian udah mulai nyaman berorganisasi, dan biasanya kalau di tahun kedua itu kalian udah bisa jadi ketua divisi atau malah mungkin jadi ketua acara untuk kayak misalkan acara-acara kecil di kampus gitu. Nah itu kalau memang misalkan kalian ada kesempatan itu diambil aja gitu, karena itu juga merupakan pengalaman yang berharga banget, dimana kalian bisa belajar soal leadership yang kalian itu sebetulnya nggak punya leverage gitu kan. Jadi mungkin bahkan ketika kalian menjadi seorang ketua divisi atau ketua acara itu ada saat-saat bahwa dimana itu kerjaannya lebih susah daripada jadi manajer di kantor. Kenapa? Karena kan kalau manajer di kantor ya at least tim member kalian itu kan kerja di kantor tersebut, mereka digaji juga, dibayar. Jadi ada insentif untuk mereka memberikan hasil yang terbaik gitu kan. Sedangkan kalau kalian jadi ketua acara di kampus gitu kan biasanya sukarela kepanitiaannya. Jadi pasti nemu aja kasus-kasus yang aneh-aneh gitu. Misalkan ada anggota kalian udah dikasih kerjaan tapi ternyata nggak dikerjain, terus kayak jadi harus udah mepet deadline, kalian juga jadi harus ikutan ngebantuin dan lain sebagainya. Nah itu pengalaman yang berharga banget. Dan di tahun kedua seharusnya kalian udah bisa mulai jadi asisten dosen untuk mata kuliah dasar. Nah itu juga diambil gitu, kalau bisa cobalah jadi latihan jadi asisten dosen sekali gitu. Aku rasa sih itu pengalaman yang unik dan menyenangkan sih gitu, karena selain kalian juga bisa lebih dekat sama dosennya, kalian juga punya pengalaman bimbing adik-adik kelas kalian gitu. Nah sekarang kalau ngomongin di tahun ketiga, ini tuh adalah menurut aku sih tahun yang paling berkesan ya gitu. Dan di tahun ketiga ini juga salah satu tahun yang paling krusial untuk menentukan langkah kalian ke depannya ketika kalian mau berkarir secara profesional. Kenapa? Karena di tahun ketiga ini biasanya orang-orang mulai memikirkan untuk mengikuti magang atau internship. Pengalaman magang atau pengalaman internship ini tuh penting banget untuk bisa kalian dapatkan. Dan aku sih sebetulnya merasa beruntung, karena kalau di kampus aku, di jurusan aku, yang namanya internship itu diwajibkan gitu. Jadi paling enggak ya karena sudah masuk mata kuliah juga, jadi
aku dan teman-temanku pasti semua akan dapat kesempatan untuk magang atau untuk internship. Walaupun memang perusahaannya ditentukan sih gitu, dan waktu itu sih sebetulnya nggak sesuai dengan minat aku juga, tapi ya udahlah gitu. Nah, yang penting dapat pengalamannya. Nah, buat teman-teman yang dari kampusnya itu nggak mewajibkan untuk magang, kalau kalian di tingkat ketiga dan memang lagi ada liburan semesteran, pakailah kesempatan itu buat magang. Kenapa? Karena satu, kalian akan dapat pengalaman kerja yang real, gitu, yang sebenarnya kalau menjadi pekerja kantoran tuh rasanya kayak apa. Dan yang kedua, bisa jadi itu juga menjadi kunci kalian untuk mendapatkan job offer untuk full time nanti setelah kalian lulus gitu. Jadi as simple as misalkan di perusahaan aku yang sekarang, kita juga membuka program magang. Dan program magang ini biasanya anak-anak magangnya setelah selesai itu kalau mereka masih mau bisa diperpanjang, atau kalau mereka nggak mau mereka bisa take break dulu 1 tahun, kemudian nanti ketika mereka udah lulus akan langsung diinterview untuk posisi yang full time. Dan ini terjadi di banyak perusahaan. Kenapa? Karena untuk perusahaan yang membuka program magang atau program internship, pastikan mereka juga merasa mereka sudah menginvestasikan tenaga dan waktu mereka untuk mendidik si anak-anak magang ini. Dan ya kalau misalkan anak magangnya udah lulus dan ada posisi kosong, ya pasti yang akan perusahaan cari adalah yang dari mantan anak-anak magang ini. Kenapa? Karena kan ya mereka udah pernah kerja di perusahaannya, kemudian mereka udah tahu culture-nya seperti apa, dan udah dididik atau dilatih juga. Jadi pasti mereka akan diutamakan sih gitu. Kemudian di tingkat ketiga juga biasanya kegiatan kampus itu ya kalian udah mulai stabil, udah mulai oke semua. Jadi saatnya untuk cari kegiatan-kegiatan di luar kampus. Nah, waktu zaman aku kuliah sih dulu aku mengikuti 1-2 perlombaan lah yang diadakan perusahaan gitu. Biasanya kan kayak ada business competition atau business challenge atau social impact program. Nah, yang kayak gitu-gitu kalau kalian bisa ikut 1 atau 2, aku saranin buat ikut deh, karena itu menarik banget. Karena biasanya yang ikut perlombaan-perlombaan kayak gitu tuh biasanya high qualified students juga gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang memang oke. Dan itu akan bisa menjadi ajang networking kalian untuk bisa bertemu dengan mahasiswa dari universitas lain yang kalibernya oke-oke gitu. Jadi kalian juga pasti bisa belajar banyak dari mereka. Selain itu, kalau keuntungan lainnya dari ikut perlombaan-perlombaan yang diadakan perusahaan itu, ya pastinya kalian akan dapat kesempatan khusus juga ketika nanti memang kalian sudah lulus dan perusahaannya sedang ada lowongan. Biasanya yang dicari juga selain dari anak-anak yang sebelumnya magang, ya biasanya dari anak-anak yang ikut perlombaan ini gitu. Selain itu ya buat nambah uang jajan juga sih. Kalau ikut lomba dan kalian menang, biasanya kan juga ada hadiah uang tunainya juga. Itu lumayan banget sih buat ya oke lah buat nambah-nambah uang jajan gitu kan. Apalagi yang anak-anak perantauan, anak-anak kosan, itu kan kadang duit bulanannya juga suka mepet. Nah, kalau ikut-ikut lomba kayak gini biasanya dibayarin gitu kan. Sekalian juga dibayarin jalan-jalan gratis gitu. Kalau misalkan lomba-lomba yang diadakan perusahaan multinasional gitu, biasanya mereka akan kayak seleksi untuk provinsi, seleksi untuk negara. Nanti biasanya kalau udah final bisa ditandingin antar negara gitu. Terus kayak misalkan finalnya di Singapura atau finalnya di ada yang dulu di mana ya, di Perancis gitu. Wah, kalian benar-benar dikirim ke sana terus dibayarin all in gitu. Enak banget nggak sih? Kapan lagi gitu kan jalan-jalan dibayarin produktif lagi. Oke, nah di tahun keempat, di tahun terakhir ya, ini asumsinya kalau kalian kuliah lurus-lurus aja ya, lancar-lancar aja, 4 tahun lulus ya, 8 semester kan. Kalau misalkan kalian lancar-lancar aja, di tahun keempat itu aku saranin udah mulai tone down lah gitu. Jadi mungkin kegiatan organisasi yang heboh banget atau kayak ikut lomba sana sini banget, ya itu kalau masih mau ngerjain 1, 2 oke lah, tapi itu kayaknya kalian harus mulai tone down. Kenapa? Karena di tahun keempat ini lumayan krusial kan untuk mempersiapkan kelulusan kalian. Jadi misalkan kalau aku di tahun keempat itu kan ada yang namanya tugas akhir, ada namanya ujian komprehensif, ada namanya penelitian. Nah, ini semua dikerjakan di tahun keempat gitu, di 2 semester terakhir. Jadi aku harus memastikan bahwa aku juga bisa bagi waktu nih gitu. Jangan sampai kewajiban utama aku sebagai mahasiswa yaitu belajar, lulus, mendapatkan gelar sarjana malah terabaikan gara-gara kegiatan ekstrakurikulernya. Yang aku tambahin justru
kursus-kursus untuk mempersiapkan supaya aku bisa menjadi tenaga kerja profesional ketika aku lulus. Misalnya, aku waktu di tahun keempat itu aku ngambil kursus English for Business gitu. Jadi fokusnya lebih ke arah bagaimana sih berdialog atau bercakap-cakap dalam bahasa Inggris dalam konteks profesional. Gimana bikin CV yang bagus, gimana trik-trik untuk menghadapi interview dalam bahasa Inggris gitu. Nah itu aku pelajarin sih ya. Nah kemudian yang selanjutnya di tahun keempat yang aku lakukan juga itu dari awal banget, sebetulnya malah dari semester ke-6 sih gitu, semester 6, semester 7 itu aku udah mulai rajin ikutan job fair gitu. Jadi ya walaupun aku tahu lulusnya masih lama gitu kan, masih setengah tahun, masih setahun lagi, tapi menurut aku pengalaman ikut job fair, terus hunting kerjaan dan coba interview di perusahaan-perusahaan itu membantu banget sih. Kenapa menurut aku ngebantu banget ikutan job fair ini? Jadi aku udah tahu dari awal, aku udah tahu lebih dulu gimana sih rasanya orang cari kerjaan tuh kayak apa, gimana sih proses ngumpulin CV, kalau di job fair tuh ada perusahaan apa aja sih, biasanya tahapan-tahapan interview sampai akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan tuh kayak apa sih. Nah itu aku belajar dengan aku mulai ikut job fair, mulai menghadiri interview, kemudian ya udah ngelamar aja gitu, ngelamar kerja aja. Nah itu kira-kira kurang lebih pengalaman aku selama 4 tahun aku kuliah. Dan menurut aku ketika aku melihat ke belakang, ya aku merasa cukup bersyukur sih sebetulnya menemukan banyak orang-orang baik juga yang ngajarin aku untuk mempersiapkan lebih dini. Dan aku bersyukur juga selama 4 tahun aku kuliah, ya walaupun jomblo terus tapi seenggaknya aku mengisi waktu kuliahku dengan hal-hal yang lain selain belajar dan mendapatkan nilai atau IP yang bagus gitu. Karena punya IP yang bagus itu adalah satu hal, tapi kegiatan ekstrakurikuler di luar kegiatan akademis kalian itu juga menjadi salah satu poin yang penting banget yang bakalan dilihat oleh recruiter dari perusahaan-perusahaan. Kenapa aku bisa bilang ini penting banget? Karena sebagai fresh grad, kalian kan nggak punya pengalaman kerja. Ya jadi yang akan dilihat apa? Ya pasti pengalaman internship dan pengalaman organisasi. Kalau kalian nggak punya dua itu, kalian nggak akan bisa menjelaskan atau menjual diri kalian ke recruiter atau ke perusahaan-perusahaan gitu. Karena nggak mau juga dong nanti ketika misalkan kalian sudah di tahun keempat, kemudian kalian buat CV kalian, isinya cuma nama, judul skripsi, IP gitu, tapi kayak nggak ada kegiatan ekstrakurikuler lain yang kalian lakukan. Nah itu biasanya juga gini, kalau aku ngobrol-ngobrol dengan teman-teman aku yang bergerak di bidang HRD dan yang menjadi recruiter, IP itu hanya akan mempengaruhi sampai batas tertentu gitu. Jadi ya IP itu penting, tapi bukan segalanya gitu. Jadi biasanya sih kalau kalian sudah di atas 3,2, 3,3 itu biasanya udah cukup aman sih gitu. Nah selain itu yang akan dilihat adalah kegiatan ekstrakurikulernya. Oke, mungkin itu aja yang aku bisa share terkait pengalaman aku sebagai mahasiswa selama 4 tahun. Yang aku rasa bisa sangat membantu ketika kalian ingin berkarir secara profesional gitu ya, untuk memastikan kalian menjadi salah satu fresh grad idaman yang dikejar-kejar perusahaan gitu. Jadi bukan kalian yang harus kejar-kejar cari kerjaan, tapi perusahaan-perusahaan yang bakalan ngejar-ngejar kalian. Jadi semoga itu berguna buat teman-teman yang masih kuliah. Buat yang udah di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 gitu ya, nggak apa-apa, nggak pernah ada kata terlambat untuk memulai gitu. Selama kalian masih bisa coba mengejar, ya udah coba aja kejar gitu. Oke, video kali ini sampai di sini aja. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat kalian. Dan stay safe, stay healthy, and see you on the next video. Thank you, bye!